Halo semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini kita akan pilih kartu lagi, biar nggak terlalu bosan sama zodiak ya. Oke, kali ini pilih kartunya dengan tema nggak ada kabar, blok komunikasi. Apa sih pikiran dan maunya? Mungkin kalian-kalian yang di ghosting, yang tiba-tiba ditinggalkan begitu saja. Kalian penasaran sebenarnya apa sih alasan dia melakukan itu kepada kalian gitu. Jadi mari kita berhaluria, kita cek dulu dia ya kenapa seperti itu. Dan seperti biasa aku pasti disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading, jadi dibawa fun. General reading, jadi hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa, atau terbolak-balik antara kamu atau dengan orang yang kamu fokuskan dan berdealing dengan kamu. Jadi kalau dirasa resonate, bacaannya cocok untuk kamu. Tapi kalau nggak resonate, berarti nggak cocok. Mungkin readingan yang lainnya. Seperti biasa. Dan buat kalian yang selalu setia di channel aku ucapkan terima kasih. Buat kalian yang baru datang, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Oke, aku sudah shuffle kartunya. Kita pilih 3 kartu ya. Oke. Oke, aku sudah dapat 3 kartu. Dan kalian bisa skip dulu mungkin, atau kalian bisa pilih mau yang mana. Aku kasih tanda ya biar nggak bingung. Di kartu nomor 1 ada batu warna ungu, ametis. Terus yang di tengah batu warna putih ada cleansing rock, quartz. Terus di sini ada garnet. Jadi ada ungu, putih, dan hitam. Kalau kalian butuh waktu untuk memilih kartunya, kalian bisa skip video ini. Atau kalian bisa tarik nafas begitu dan merem begitu kalian buka mata. Mana sih yang lebih kinclong di dalam pikiran kalian? Biasanya itu yang akan ketarik sama energi kalian. Oke, kalau begitu kita ketemu. Halo, buat kalian yang pilih kartu nomor 1 atau batu berwarna ungu, ametis, cantik ya. Kita akan mulai dengan kartu kalian dulu. Kita lihat seperti apa sih orang yang tiba-tiba menghilang dan tidak mengabari kalian, terus memblokir kalian. Alasannya apa, pikirannya apa gitu, dan maunya apa. Oke, di sini ada business venture. Trust and follow through on a new business idea or career opportunity. Oh, ada gambaran tentang dia, orang ini saat ini lagi fokus-fokusnya dengan pekerjaan, tentang bisnisnya atau karirnya. Jadi lagi membuka peluang yang banyak untuk pencapaian atau goal di dalam dirinya. Lihat, dia lagi kerja keras mengumpulkan emas-emasnya. Jadi mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang material thing. Bisa dikatakan mungkin ketika kalian bersama, itu mungkin dia lebih banyak cenderung atau fokus memikirkan dirinya sendiri, memikirkan apa yang menjadi keinginannya tanpa memikirkan keinginan kamu. Dan kadang-kadang dia bisa, nih agak sedikit karakter, bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Seperti itu. Kita lihat energinya ya. Oke, kita lihat energi mereka seperti apa. Jadi orang yang kamu fokuskan ini, buat dia harta itu adalah segalanya. Pencapaian-pencapaian prestasi itu adalah nomor 1. Seperti itu. Oke, kita lihat energi dari seseorang yang nggak ada kabar dan memblokir komunikasi. Aduh, sorry, kartunya jatuh.
Oke, di sini ada Four of Wands. Energi dia saat ini ya, ada gambaran tentang keinginan dia untuk memiliki sebuah kestabilan. Kestabilan dalam artian banyak ya, bisa kestabilan hidupnya, bisa kestabilan apapun yang dia kerjakan, atau memang kestabilan cinta juga. Entah, kita nggak tahu ya, apakah di belakang kamu setelah dia menghilang dia ada yang lain. Karena di sini biasanya juga ada gambar tenda. Mungkin beberapa dari mereka ada yang sudah berkomitmen serius dengan seseorang yang baru di luar sana, bisa jadi. Tapi yang jelas di sini energi orang ini adalah seseorang yang memang sangat menginginkan adanya kestabilan dalam banyak aspek dalam diri dia. Dan di sini ada X of Cup ya. Memang kenapa dia bisa meninggalkan kamu begitu aja, mengghosting tanpa kabar, tanpa kejelasan, alias menggantung suatu permasalahan. Karena di sini yang aku lihat dia memang ingin memutus mata rantai dengan kamu. Jadi memang seperti tidak ingin terkoneksi lagi. Ada Eight of Cup, memang ada gambaran ingin meninggalkan. Jadi tekadnya udah bulat ninggalin ini sepertinya. Di sini ada Knight of Swords ya. Ingin melakukan perubahan dalam hidupnya. Jadi sepertinya dia itu orang yang tidak bisa diam dengan satu keadaan. Kalau kamu berhadapan dengan seseorang yang bosanan juga sih kalau aku lihat. Jadi misalnya gini, kalau keadaannya gitu-gitu aja, kayak katakanlah stagnasi gitu ya, dia nggak suka. Jadi dia tuh pinginnya move, pindah-pindah, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang bergairah. Jadi kayak kutu loncat. Itu energi dia. Oke, kita lihat. Alasan ngeblokir kamu tuh apa sih sebenarnya dia? Ya, kenapa dia memblokir kalian? Di sini aku melihat mungkin beberapa dari kalian ada yang berdealing dengan fire sign dan water sign. Jadi fire sign tuh Aries, Leo, Aries, Leo, Sagittarius. Kalau water sign itu Cancer, Pisces, Scorpio. Jadi mungkin beberapa dari kalian ada yang berdealing dengan unsur tadi ya. Kita lihat alasan dia menghilang begitu saja. Alasan dia tidak memberi kabar, meninggalkan kamu, memblokir komunikasi, sosial media, atau apapun. Alasannya ya, di sini ada Six of Wands. Alasannya adalah dia katakanlah dia menginginkan pencapaian dalam dirinya. Jadi ada gambaran kalau dia tersangkut dengan urusan cinta, asmara, itu membuat dia tidak bisa fokus dengan pencapaiannya. Makanya di sini ada Seven of Swords. Dia memanipulasi, lari dari belakang, ya, manipulatif. Mungkin ada beberapa yang awalnya justru diajak bertengkar dulu supaya ada alasan untuk meninggalkan. Dan ada juga yang mungkin dari sisi mereka nggak tega main hilang gitu aja. Tapi karena hilangnya dia ini lebih ke arah keegoisan tentang sebuah material thing kalau aku lihat. Ada yang ingin dia menangkan dalam hidup dia, pencapaian. Mungkin dia punya target kali, ingin punya ini, punya itu. Atau hal terburuknya bisa jadi mungkin ya dia mengghosting begitu aja, dia mendapat pasangan yang mungkin lebih kaya atau lebih bisa menghasilkan target-target dia, itu bisa jadi. Itu hal terburuknya ya. Aku nggak mau membahas hal-hal yang terlalu negatif, cuman aku melihat di sini dia lebih fokus bagaimana pencapaian goalnya itu bisa tercapai. Jadi menurut dia kalau pencapaian yang dia kejar tadi ada sangkut paut dengan urusan asmara, itu takutnya menghambat cita-cita dia. Ya, karena di sini ada death. Tekad dia memang kuat untuk suatu katakanlah karir atau bisnis dia, pencapaian untuk dirinya sendiri. Jadi dia harus
mengakhiri sesuatu, mengendingkan sesuatu untuk new beginning. Jadi sebenarnya dalam hati dia yang terdalam ada perasaan tidak tega sebenarnya untuk mengatakan, itu sebabnya dia langsung membuat skenario langsung menghilang begitu aja supaya kamu bisa menyimpan rasa benci ke dia. Akhirnya kalian lepas begitu aja. Padahal tanpa dia sadarin di sini dia itu menggantung suatu permasalahan. Dan ternyata mungkin dia berhadapan dengan kalian-kalian yang tipenya tidak akan menyerah begitu aja sampai memang masalah ini selesai. Sampai benar-benar masalah ini ada kejelasannya. Seperti itu. Ya. Tapi di sini aku lihat di dalam hati dia yang terdalam. Kadang-kadang ada masa di saat dia sendiri dia masih memikirkan kamu. Masih mengingat memori-memori saat kalian bersama. Ya, ada kenangan yang masih tertancap di dalam pikiran dan hati dia. Six of Cups, ya. Di sini mungkin ada gambaran beberapa dari kalian juga berhubungan dengan seseorang yang terpaut usia, bisa jadi. Jadi, mungkin kalian berhadapan dengan seseorang yang childish juga bisa. Jadi dia belum bisa memutuskan suatu permasalahan dengan baik. Jadi main tinggal gitu aja. Oke, kita lihat ada nggak sih keinginan dia untuk membuka blokirnya atau menghubungi kamu. Jadi yang milih kartu nomor 1, alasan dia nggak ada kabar, terus ngeblokir komunikasi, terus apa sih pikiran dia dan dan maunya dan pikiran dia itu dia meninggalkan ini semua demi cita-cita yang lagi dia kejar, seperti itu. Sedikit memang terlihat egois tapi ya seperti itu, dia harus tega sepertinya untuk tidak memikirkan urusan asmara dulu demi sebuah pencapaian. Dan mungkin ada beberapa dari mereka ada yang keluar kota, ya. Jadi memang mungkin mereka mengejar karir atau apanya, atau goal-goalnya ini tidak di kota yang dimana kalian berada. Jadi ya dia main pergi gitu aja. Nah, tuh kan. Jadi memang yang dia kejar adalah material thing. Ada sebenarnya keputusan yang ingin dia buat di sini, ya, judgment. Dia berusaha sebenarnya ingin membuat suatu keputusan. Cuman kalau aku lihat sepertinya gini, kalau dia membuat suatu keputusan dan ingin menghubungi kamu lagi atau membuka blokir, itu gambarannya sama aja nantinya seperti dia kehilangan rasa kenyamanannya. Dia nggak mau ada keterikatan lagi, makanya dia memilih untuk menarik diri di sini. Oke, beberapa kalian juga mungkin ada yang berdealing dengan Hermit Virgo. Terus tadi juga ada Death, ya, ada Scorpio juga. Terus ada Love itu, kalau Love itu Gemini, ya. Terus hampir semua zodiak aku lihat ada sih di sini. Jadi nggak perlu aku ungkap lah ya. Jadi tinggal kalian kondisikan kalian berdealing dengan siapa. Karena hampir setiap kartu ada sign-sign dari setiap zodiak. Dan di sini ada King of Cup. Ya, dia posisinya sedang menarik diri dalam artian adalah bagaimana dia mencari pencerahan buat diri dia, bagaimana dia mencari sesuatu tanpa ada gangguan siapapun. Karena fokusnya adalah mengejar ini. Ya, ada Nine of Pentacles. Dia memikirkan bagaimana dia memiliki kenyamanan dalam hidupnya. Dia sampai juga kenyamanan, lihat di bawah ini ada gambaran tentang bahwa mungkin dia bisa menghalalkan segala cara, yang penting goal-goalnya tercapai. Ya, jadi dia di sini ada King of Cup juga. King of Cup ada gambaran walaupun dia masih memiliki perasaan, tapi dia harus tega meninggalkan siapapun yang berdealing dengan dia. Jadi kuat energi orang ini adalah tentang bagaimana dia mengejar pencapaian untuk dirinya sendiri. Seperti itu.
Aku mau lihat sebenarnya maunya kamu tuh gimana. Kalau misalnya kamu itu bisa dikasih kesempatan atau dia membuka blokir atau misalnya ditanya nih ke kamu tuh sebenarnya dalam situasi seperti ini tuh pinginnya gimana sih gitu. Pinginnya kamu tuh seperti apa, yang milih kartu nomor 1. Jadi dia untuk saat ini belum ada keinginan untuk menghubungi kamu lagi. Jadi hidup adalah pilihan, kalian yang tentukan. Nih dia, maunya kamu, apapun permasalahan dia, apapun yang sedang ingin dia kejar, kamu tuh pinginnya kalian sama-sama memulai merintis segala sesuatu dari nol, berbahagia bersama-sama. Itu keinginan kamu. Inginnya kamu tetap bisa merasakan kehangatan dari dia seperti saat-saat pertama kali kalian terkoneksi. Terus maunya kamu juga tuh di sini ada the moon, ya. Maunya kamu tuh dia tidak menyembunyikan rahasia apapun. Maunya kamu tuh dia seperti cerminan atau katakanlah apapun yang dia hadapi, dia jujur ceritakan sama-sama gitu. Ayo face to face katakan sebenarnya masalah kamu apa, keinginan kamu apa. Itu yang kamu inginkan. Tapi dianya tidak melakukan hal seperti itu. Kartunya banyak keluar. Terus maunya kamu itu di sini ada King of Pentacle ya. Jadi maunya kamu, ayo kita sukses sama-sama sampai jadi King of Pentacle. Atau kalau memang kamu yang pingin sukses, kamu punya goal apa, ayo aku support kamu, apa sih yang bisa aku bantu, seperti itu. Karena kan di sini dia nih ceritanya material thing atau material oriented kan. Jadi keinginan kamu tuh kalau memang kamu ingin mempunyai satu goal, suatu perencanaan, kenapa sih nggak dibahas atau nggak didiskusikan bersama-sama supaya ini semua sejalan. Nah, di sini terjadi miskomunikasi, beda keinginan. Kamu inginnya begitu, sementara dia inginnya lain. Jadi dia tidak bisa menyampaikan maksud hatinya tersebut, so dia tinggalkan kamu begitu saja. Di sini aku nggak terlalu melihat ada gambaran tentang orang ketiga. Ya walaupun misalnya ada mungkin paling beberapa, tapi kenceng energinya dia lebih ke arah pencapaian dirinya sendiri sih. Itu sebabnya dia meninggalkan kalian. Oke, aku butuh satu kartu lagi tapi nggak mau jatuh. Ya, nih maunya kamu ya yang milih kartu nomor 1, ya ini sama-sama saling memberi, saling menerima. Jangan stuck. Hubungan ini harus berjalan, harus selaras. Kamu nggak mau kalau hubungan ini stuck begitu aja. Kamu menginginkan hubungan ini ada penjelasan. Kamu tidak mau hubungan ini menggantung. Itu sebabnya di dalam diri kalian ada rasa penasaran, menginginkan bahwa ayo ketemu sekali lagi biar ada kejelasan. Kalaupun memang mau bubar, aku pinginnya diputusin, gak pingin menggantung seperti ini. Seperti itu. Oke, kita lihat satu message lagi buat yang pilih kartu nomor 1. Tentang orang yang memblokir dan meninggalkan kamu atau nggak ada kabarnya sama sekali. Oke, di sini ada love call. Nih, pesannya buat kalian-kalian yang ditinggalkan tanpa kabar, ya. Yang sudah diblok komunikasinya, yang sudah diblokir sosmednya, di sini ada love call. Someone express love, ya. Terus di sini a message of love, thinking of you and letting you know. Dalam artian gini, kan ini nggak tahu ya cara kalian manggil dia seperti apa, cara kalian menghubungi dia. Ini pokoknya udah hilang aja, bener-bener ghosting gitu ya. Kalian udah nggak ada jejak. Jadi kenapa harus ada love call? Tentang sebuah afirmasi atau visualisasi. Jadi kalau kalian memang ada yang
berdoa kalau mau tidur, atau memang mungkin saat ibadah kalian mendoakan dia. So afirmasikan keinginan kalian agar dia kembali untuk menyelesaikan permasalahan bersama kalian. Afirmasikan, visualisasikan kalau dia akan kembali. Ya seperti sejenis telepati gitu. Biasanya dengan keyakinan kalian yang kuat, hal seperti ini gampang sekali termanifestasikan. Jadi love call-nya ini kan susah karena memang dia sudah menutup semua akses. Jadi tidak ada cara lain selain kamu meningkatkan intuisi kamu atau meningkatkan spiritual kamu, memanggil dia dari alam energi atau alam spiritual. Ya kalau berdoa, doakan dia segera kembali. Kalaupun kamu sedang mau tidur, bayangkan dia, sebut nama dia juga bisa. Apapun caranya kalian memanggil. Di YouTube banyak, kalian bisa lihat cara-cara itu. Kalian lebih pintar lah aku rasa caranya ya. Oke, yang milih kartu nomor 1, segitu aja dari aku tentang kabar, tentang topiknya tadi apa sih, tentang nggak ada kabar, blok komunikasi, apa sih pikiran dan maunya. Jadi aku harap ini bermanfaat buat kalian. Kita masuk ke kartu yang nomor 2 ya. Kalau kalian ingin personal reading, kalian bisa hubungi kontak person aku yang ada di bawah video ini ya. Barangkali kalian ingin lanjutan dari kisah ini. Oke, terima kasih sudah menonton yang milih kartu nomor 1. Bye. Halo yang milih kartu nomor 2 dengan batu putih, cleansing rock squad. Kita lihat ada apa dengan seseorang yang nggak ada kabarnya itu. Di sini ada walk away. Sudah pergi dia ya. Leave the unhealthy situation and enjoy the new doors that open as result. Jadi ada gambaran tentang memang sudah dia niatin untuk pergi, karena mungkin di dalam pikiran dia, ini hanya pikiran dia ya, dia berpikir bahwa dia harus keluar dari situasi ini, dari hubungan ini, karena dia merasa seperti hubungan yang tidak sehat gitu. Mungkin beberapa dari mereka merasa apakah hubungan sama kalian ini katakanlah ada hubungan toksik atau hubungan karmik, sehingga kok sirkulasinya seperti itu aja, membosankan, sehingga mereka memilih untuk pergi, berlalu begitu saja, mencari jalannya sendiri. Nanti kita lihat energi dia seperti apa, karena di sini memang sudah terlihat jelas walk away. Memang mereka sudah merencanakan, menginginkan pergi. Itu sebabnya dia pergi begitu saja tanpa kabar, memblokir semua komunikasi, akses sosial media terhadap diri kamu. Kita lihat energi orang tersebut, siapapun yang berdealing dengan kalian yang milih kartu nomor 2. Sorry ya kalau aku agak kaku dalam pilih kartu ngomongnya. Soalnya aku lebih stereotip aku kan lebih ke arah zodiak ya. Cuman sesekali nggak apa-apa deh, sering udah banyak permintaan sih, Mi pick up card dong, pilih kartu dong. Oke, kita lihat energi dari seseorang yang nggak ada kabar dan blok komunikasi terhadap yang memilih kartu nomor 2 ya. Gimana energi dia sekarang? Oke, kita sudah langsung dapat 3. Energinya saat ini strength ya, lagi memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Jadi energi dia saat ini lagi mengumpulkan power juga, mengumpulkan kekuatan. Beberapa dari kalian berdiri dengan Leo, strength ya. Juga di sini ada gambaran tentang ada sesuatu yang dia lakukan di luar sana, dan ini sangat membutuhkan power dan membutuhkan kepercayaan diri yang tinggi dalam dirinya. Ten of Pentacle sedang mengejar kenyamanan dalam dirinya, sedang mengejar pencapaian-pencapaian dalam dirinya. So itu sebabnya dia tinggalkan kalian begitu aja, karena mungkin mereka berpikiran bahwa kurang nyaman sama kalian, atau bisa vice versa, kalian yang kurang nyaman sama dia. Makanya di sini dia menghilang begitu aja. Jadi kayak
gini loh, mungkin dia sudah nggak suka, mungkin dia sudah bosan, tapi dia nggak mau menyampaikan itu. Dia lebih memilih menghilang begitu aja. Entah dia malas debat, malas ribut, atau dia nggak tega. Ya, karena di sini ada Page of Cup. Beberapa dari mereka aku lihat sudah memulai suatu hubungan baru dengan seseorang di luar sana. Jadi mungkin ada juga yang memang meninggalkan kalian karena adanya situasi third party. Ada keterkaitan orang ketiga, itu sebabnya dia meninggalkan kalian yang memilih kartu nomor 2. Seperti itu. Oke, kita lihat alasan dia memblok dan gak ada kabar pada kalian. Dan apa sih maunya gitu. Kita lihat apa sih maunya dia, nanti kita lihat terakhir maunya kamu itu seperti apa. Jadi biar sama-sama tahu. Alasan dia memblokir kalian. Alasan dia tidak ada kabar. Jadi, alasan dia meninggalkan kalian begitu saja, di sini ada Six of Pentacles, ada gambaran tentang mungkin menurut dia kalian tidak terlalu banyak bisa membantu dia, ya. Jadi ada gambaran di sini seperti katakanlah dia banyak maunya, banyak keinginannya. Nah, dia ini ngerasa bahwa kamu tidak bisa memenuhi keinginan dia seperti itu. Lihat tangannya selalu tertadah seperti selalu membutuhkan bantuan, apakah support atau apapun. Dan itu di dalam pikiran dia merasa tidak dia dapatkan dalam diri kamu. Terus di sini aku lihat ada Three of Swords, ya. Ada gambaran tentang seperti aku bilang tadi, mungkin ada keterkaitan orang ketiga sehingga mau nggak mau ya dia harus memilih salah satunya dan itu jatuhnya melukai perasaan kamu. Dan di sini memang dia sudah menarik diri ya. Awalnya merencanakan untuk menarik diri, untuk melepaskan semua koneksi ini sehingga ya bisa dikatakan akhirnya dia mengghosting kamu. Membuat kamu terluka pada akhirnya. Karena dia merasa gini, dia kayaknya sensi ya, kayaknya kamu berurusan dengan seseorang yang sensi. Ini ada kartu Hermit, kalian juga berhubungan dengan Virgo, terus ada dari Earth sign juga. Kalau Earth sign itu apa ya? Earth sign itu unsurnya si Aquarius, Gemini dan Libra. Juga ada earth sign ya. Kalau tentang unsur tadi aku rasa hampir semua ada di sini, jadi tinggal lebih baik fokus ke siapa sih kalian berdealing karena bisa mencangkup banyak zodiak karena di sini general ya. Jadi aku lihat akhirnya dia memutuskan untuk menarik diri untuk meninggalkan kamu karena di sini memang ada dua pilihan dalam diri dia dan dia harus memutuskan salah satu pilihan untuk mana yang dia prioritaskan. Tapi di sini aku melihat sih jauh deep down dia, aku melihat ada gambaran tentang dia masih stalking kamu, masih memperhatikan kamu. Ada judgment, keputusan. Mungkin beberapa dari kalian katakanlah judgment ini tentang keputusan pengadilan. Mungkin ada yang sampai sudah berpisah, bercerai secara legalitas. Karena judgment juga menggambarkan tentang keputusan yang dibuat di pengadilan dengan sesuatu yang ditandatanganin. Mungkin beberapa aja, tidak semua, ada yang sampai berpisah atau bercerai di sini. Dan memang di sini yang lebih terlihat jelas adalah tentang ada yang harus dia putuskan terhadap dua pilihan. Seperti itu. Jadi dia meninggalkan kamu demi pilihannya yang lain. Sebenarnya apa sih alasannya? Itu dia tadi ya. Terus maunya dia tuh apa? Nanti kita lihat maunya kamu setelah itu. Maunya dia pergi pakai sampan membawa seseorang sih. Ada Six of Pentacles, Six of Swords ya.
ada double kartu 6, jadi memang kuat. Aku lihat nggak dalam waktu dekat, sepertinya mungkin dia belum ada rencana buka blokir, atau memang situasinya masih menghadapkan dengan permasalahan seperti ini. Dan di sini ada King of Swords, ya. Dia sudah membuat ketegasan terhadap dirinya sendiri, dan dia sudah memutuskan bahwa dengan mengghosting kamu adalah pilihan yang tepat buat dia melangkah ke depannya. Dan di sini kamu berhadapan dengan seseorang yang memang keras kepala, egois, ya. Itu yang membuat dia bisa tega ninggalin kamu gitu aja. Ada Ace of Cup. Maunya dia apa sih? Maunya dia yaitu dia memulai suatu kehidupan baru di luar sana dengan Queen of Cup, dengan seseorang yang mungkin dia anggap adalah cinta baru dia. Mungkin adalah seseorang yang bisa memberikan harapan baru buat dia. Seseorang yang bisa membantu dia lebih lagi. Seperti itu. Tadi kalau yang kartu nomor 1 yang ninggalinnya lebih ke arah material oriented, ya. Kalau yang pilih kartu 2 sepertinya memang ada hubungan lain di luar sana. Di sini ada Ten of Pentacles. Yaitu tadi maunya dia dia pergi dengan seseorang, dia mulai berpikir bagaimana memulai sesuatu kehidupan baru bersama orang yang dia cintai, sampai ke Ten of Pentacles. Ya, sampai mungkin hubungan dengan komitmen yang lebih serius lagi. Di sini ada gambaran kartu tentang sebuah rumah tangga. Jadi itu yang dia inginkan, keinginannya. Oke, kita lihat kalau maunya kamu seperti apa sih dalam situasi seperti ini. Karena kan rasanya nggak fair ya, dia pergi gitu aja tanpa komunikasi dulu, tanpa discuss dulu gitu. Harusnya oke, aku udah ada yang lain di luar sana, kita nggak bisa bertahan nih, kita bubar yuk, mestinya kan gitu. Maunya kamu pasti gitu kan. Kita lihat maunya kamu apa buat yang milih kartu nomor 2. Ups, tuh kan. Di sini ada The Tower. Maunya kamu itu, The Tower ada 2 kemungkinan. Maunya kamu ya, ini shocking moment yang terjadi dalam diri kamu ketika tiba-tiba dia hilang begitu aja tanpa kabar berita. Kamu dibikin kaget, dibikin shock. Tapi maunya kamu itu adalah gini, kalaupun misalnya dia datang lagi, maunya kamu, ayo kita bicarakan baik-baik. Apakah sebenarnya sesuatu yang sudah runtuh dari tower itu masih bisa di-rebuilding ulang, masih bisa direstruktur ulang, disusun lagi, seperti main puzzle, kalian susun ulang. Maunya kalian komunikasi itu tetap lancar, sekalipun misalnya mereka pergi. Misalnya dia itu sudah tidak bersama kamu sekalipun, kamu pinginnya ada komunikasi. Ada sesuatu yang dijelaskan, tidak menggantung begitu saja, tidak di ghosting begitu saja. Di sini ada The Fool. Maunya kamu juga sebenarnya kalau memang ada keinginan misalnya masih bisa diperbaiki, karena menurut kamu nggak fair tiba-tiba dia menghilang begitu aja tanpa kabar. Kamu merasa kamu nggak berbuat salah, kamu merasa kamu tidak menyakiti dia, kok tiba-tiba dia menghilang. Seperti kamu tuh punya keinginan memberikan kesempatan lagi. Kalau memang kamu mau balik, ayo kita mulai lagi dari nol. Kita rajut lagi sama-sama hubungan ini gitu. Di sini ada King of Pentacles. Maunya kamu apapun susah senang kita sama-sama, seperti itu. Maunya kamu jangan apa-apa tidak diceritakan, tidak terbuka. Jadi ayo duduk satu meja ya. Duduk di dalam satu meja, kita bicarakan. Apa sih kendalanya sebenarnya yang jadi masalah dalam diri kamu? Yang jelas keinginan kamu adalah sebuah kejujuran di sini. Dan dia tidak melakukan itu. Dia malah memilih untuk menghilang.
Oke, kita lihat message-nya apa buat yang pilih kartu nomor 2. Kita lihat ada outcome apa dari message ini. Oke. Sorry, suara motornya masuk ya. Di sini ada stabbed in the back, heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. See, the tower, shocking attack. Jadi memang kalau aku lihat sih sepertinya hubungan ini seperti sudah berakhir ya. Jadi memang benar-benar adanya penderitaan, adanya perpisahan. Ada seperti shocking attack, ada serangan yang mengejutkan dalam diri kamu merasa seperti tertusuk dari belakang. Jadi sepertinya juga aku nggak ngelihat ada gambaran keinginan dia untuk menghubungi kamu dalam waktu dekat ini. Jadi sepertinya suasananya masih akan seperti ini. So yang pilih kartu nomor 2, kehidupan ada di tangan kamu bebas menentukan apakah kamu masih mau menunggu dia atau kamu ingin move on. Seperti itu. Ya, kalian sudah dapat gambarannya, bijak-bijak dalam menyikapinya. Aku hanya berharap hal-hal baiknya aja yang resonate, yang nggak baiknya kita abaikan saja ya. Aku hanya berharap ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Yang milih kartu nomor 2, buat kalian mungkin kalau ada yang ingin kelanjutannya, kalian bisa personal reading. Bisa hubungin nomor WA aku yang ada di bawah video ini. Oke, kita lanjut ke kartu nomor 3. Bye. Halo yang buat milih kartu nomor 3, batu berwarna hitam, batu garnet. Kita akan lihat orang yang tidak memberikan kabar dan memblokir akses komunikasi dengan kamu dan sosmednya. Di sini ada easy does it. Stop trying so hard to control everything and all the doors will open for you. Ya, di sini ada gambaran tentang segala sesuatu itu dibuat gampang aja. Jadi mungkin dia menganggap dia seperti, mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang lebih banyak mengontrol diri kalian atau banyak melarang, mengatur begini begitu, sehingga ketika dia merasa mungkin kalian tidak bisa sesuai dengan ekspektasi dia, kalian tidak bisa mengikuti keinginan dan kemauannya, itu membuat dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kalian begitu aja. Jadi kalian mungkin berhadapan dengan seseorang yang bisa dikatakan ya sekilas seperti egois, ingin dianya aja yang diperhatikan, ingin hanya maunya saja yang diperdulikan. Ketika kalian tidak bisa melakukan itu, dia menganggap bahwa kalian tidak sesuai dengan keinginannya. Seperti itu. Kita lihat energinya. Jadi kalian mungkin beberapa dari kalian ada yang berhubungan dengan seseorang yang suka mengontrol, mengekang lah, katakan seperti itu. Kita lihat energi orang yang nggak ada kabar ini yang memblokir komunikasi atau sosmed terhadap kalian yang memilih kartu nomor 3. Oke, di sini ada 9 of Wands. Aku melihat seseorang yang kalian fokuskan ini yang sudah meninggalkan kalian begitu saja. Saat ini energinya ada 9 of Wands. Seperti ada beban, seperti ada sesuatu yang mengikat diri dia sehingga seperti dia tuh yang susah bergerak. Seperti memang itu berat sekali di punggung dia, ada beban yang sedang dia pikul saat ini. Jadi mungkin karena dia terlalu banyak keinginan atau terlalu ingin mengontrol, akhirnya itu jatuhnya memberatkan diri dia sendiri.
karena tidak banyak hal, mungkin kalaupun dia sudah meninggalkan kalian terus dia ketemu orang baru, dia melakukan hal yang sama terus berulang, jatuhnya ya seperti itu. Dia hanya akan sia-sia dan membebani diri dia sendiri. Dan di sini ada strength, mencoba untuk bangkit, mencoba untuk kuat, untuk bisa memiliki power dalam diri dia. Saat ini dia sedang mengumpulkan kepercayaan dirinya lagi. Jadi mungkin kalian berhadapan dengan seseorang yang sedikit arogan kalau aku lihat. Cuman maunya aja, kamu harus nurut, harus gini, mungkin kamu nggak boleh berteman, kamu nggak boleh, kamu megang HP udah dicurigain, banyak hal-hal yang dibikin negative thinking sama dia. Ya, di sini ada magician, energinya dia sedang berusaha untuk memulai sesuatu yang baru dalam kehidupannya. Seseorang yang kepinginnya serba ekspres, jadi seperti menganggap dia bisa dapat magic gitu aja, segala sesuatu dapat keberuntungan. Padahal kehidupan kadang-kadang tidak semulus itu, tidak sesuai dengan keinginan dia. Nah, energinya dia kepingin tuh semua serba sesuai keinginan dia. Itu yang membuat dia jadi susah sebenarnya di sini. Dengan cara dia, dengan pola pikir dia yang seperti itu. Sekarang kita lihat energi dia tadi sudah kita lihat. Alasan dia ngeblok kamu, alasan dia nggak memberi kabar dan menghilang begitu aja. Terus apa sih maunya dia gitu. Kita lihat dulu alasan dia kenapa. Burungnya. Aduh sorry. Alasan dia menghilang begitu saja tanpa kabar. Ada Wheel of Fortune. Dia sedang katakanlah ingin mencari keberuntungannya sendiri. Dia hanya ingin apapun sesuai keinginannya. Jadi hidupnya semau-maunya, sekate-katenya seperti itu. Nggak punya perhitungan tentang apa sih yang kayak nggak punya visi masa depan dalam suatu hubungan. Jadi pingin jalan aja, pingin senang-senang aja. Buat dia selama itu menguntungkan dan mengasihkan, maka akan dia jalani. Tapi kalau dia sudah bosan, dia merasa ini sudah nggak ada effortnya lagi, tuh kan, nggak ada effortnya lagi, kenapa harus bertahan seperti itu. Seven of Swords, kamu berhadapan dengan seseorang yang manipulatif. Ya, alasan dia meninggalkan kamu ya ini, dia tidak ingin terkekang dengan suatu ikatan hubungan. Jadi dia tuh senangnya bebas, aku lihat. Jadi dia di sini mungkin memberikan alasan segala macam atau hampir sama dengan nomor 1 sih. Cuman kalau nomor 1 tentang material thing, kalau di sini lebih ke arah tentang kesenangan dia sendiri. Jadi mungkin kemarin juga dia banyak melakukan kebohongan-kebohongan, banyak memanipulasi kamu, memanipulasi cerita, menusuk dari belakang, seperti itu. Jadi alasannya adalah tidak sesuai dengan ekspektasi dia aja sih. Dia tuh pinginnya yang begini, yang begitu, ternyata kamu maunya begini. Jadi kayak nggak satu visi antara kamu dan dia. Di sini ada The Sun. Maunya dia tuh dia mendapatkan kehangatan dari kamu yang pilih kartu nomor 3, tapi sesuai keinginan dia. Jadi kehangatannya tuh bukan yang sama-sama kalian ciptakan gitu, tapi kehangatan itu adalah bagaimana yang dia yang ciptakan, ya. Beberapa kalian mungkin ada yang berdealing dengan single parent atau yang sudah punya hubungan di luar sana, karena aku melihat salah satu ada yang memiliki anak, ya. Terus alasan dia meninggalkan kamu adalah dia ingin mencari kenyamanan untuk dirinya sendiri di sini. Jadi dia belum ada niatan untuk serius dalam suatu hubungan kalau aku lihat, ya. Dan alasan dia juga meninggalkan kalian di sini ada sesuatu yang dia lihat di luar sana. Ada sesuatu yang ingin dia genggam di luar sana. Jadi banyak hal yang bisa dia genggam, entahkah itu orang lain, ya, atau memang sesuatu yang menarik perhatian dia. Katakanlah dia suka berpetualang mungkin, karena aku melihat beberapa dari kalian berhadapan dengan seseorang yang kayak ini, senangnya pindah-pindah atau senangnya sama teman-teman pergi ke sana ke sini.
Jadi dia nggak bisa fokus sama yang namanya suatu hubungan. Apa sih maunya dia sebenarnya? Tadi kan udah alasannya tuh kenapa dia ninggalin kamu. Sekarang kita lihat maunya dia tuh apa dengan meninggalkan kalian. Maunya dia memulai suatu kehidupan baru, tapi dia sendiri aja. Sungguh luar biasa egois. Dia hanya ingin melakukan sesuatu tanpa kamu mencari peruntungannya sendiri. Itu maunya dia. Nanti abis ini kita lihat maunya kamu gimana. Jadi banyak planning dan perencanaan yang dia buat dalam diri dia itu hanya untuk kesenangan dia semata. Jadi kalian mungkin berhubungan juga dengan seseorang yang childish di sini, ya. Karena dia nggak suka, tipenya nggak suka sesuatu yang stuck, nggak suka terikat seperti ini, diam di tempat. Jadi dia masih memilih untuk sebuah kebebasan sih kalau aku lihat. Jadi kalau tiba-tiba mungkin yang milih kartu nomor 3 sudah mulai menuntut tentang sebuah komitmen atau tentang hubungan lebih lanjut. Nah, di sini langsung sepertinya dia bakal menghindar, bahkan langsung menghilang begitu saja. Terus kalau aku lihat ya, dia ini salah satu tipikal orang yang senang traveling ya, senang jalan-jalan sama teman. Jadi kayak dia tuh punya komunitas, jadi dia senang kayak misalnya kumpul-kumpul motor, bakal tur ke satu tempat gitu, atau mungkin yang mobil juga bakal tur ke satu tempat, sepeda atau apapun. Dia lebih banyak kelihatan dia lebih senang dengan komunitasnya kalau aku lihat. Ada the moon ya, maunya dia tuh tetap seperti kamu nggak mau, dia tuh maunya kamu nggak banyak tanya. Maunya dia tuh dia tetap bisa nyimpan rahasia dia, karena nih tipikalnya juga seperti ada misterinya orangnya. Kalian berhubungan dengan seseorang yang penuh dengan rahasia, dan dia nggak suka kalau itu kalian pertanyakan. Misal dia lagi main HP terus kalian tanya lagi WA sama siapa, lagi chatting sama siapa, dia nggak suka. Misalnya kalian suka ngecek stalking sosial medianya, IG-nya, FB-nya atau apapun, dia nggak suka seperti itu. Dia merasa terganggu. Atau misalnya dia nggak ngabarin kalian dalam beberapa hari, nah itu dia juga nggak suka. Jadi kayak memang benar-benar kalian berhadapan dengan seseorang yang nggak bisa diatur, nggak bisa yang dikontrol, dia maunya yang ngontrol gitu. Banyak pilihan, maunya dia tuh seperti itu. Dia diberi kebebasan, dia punya pilihan di luar sana. Maunya dia itu adalah ya kamu mengerti dia. Kalau dia lagi mau sama teman-temannya atau dia gak mau kasih kabar kamu atau apalah, misal dia bisa berhari-hari mungkin gak balas chatting kamu, maunya dia tuh kamu jangan marah-marah gitu. Maunya dia kamu ya udah, kamu harus bisa memahami dia. Kalau kamu tidak bisa memahami dia ya sudah, dan dibikin simple aja, aku pergi, seperti itu. Jadi makanya dia lebih memilih untuk memperjuangkan dirinya sendiri atau kawan-kawannya atau komunitasnya, seperti itu. Atau hal-hal lain di luar sana lah. Oke, kita lihat maunya kamu seperti apa. Tadi maunya dia, sekarang maunya kamu nih apa dalam situasi ini. Atau kemarin ya, misalnya. Aku nggak tahu, mungkin beberapa dari kalian ada yang baru saja di ghosting atau ada yang memang sudah lama. Seperti itu. Di sini, di sini juga sama, ada konfirmasi lagi nih, Seven of Cup. Maunya kamu, kalaupun dia banyak pilihan di luar sana, kamu pingin dia itu mengajak kamu. Kamu pinginnya itu dia mengikut sertakan kamu dalam segala kegiatan dia, dalam hal-hal apapun yang dia lakukan di luar sana. Seperti kamu nggak ingin hubungan kamu tuh ditutup-tutupin.
Kamu pingin publik juga tahu, teman-teman dia tahu, apalagi sampai keluarganya seperti itu. Dan di sini ada Knight of Wands. Maunya kamu dia datang ke kamu, maunya kamu dia datang lagi menjelaskan. Ya, di sini ada sesuatu yang ditulis, sesuatu yang perlu dijelaskan. Jadi dia berharap, kamu berharap dia itu mau datang. Ini kan masalah masih menggantung. Ayo diselesaikan. Maunya tuh seperti apa gitu. Syukur-syukur mau balikan lagi keinginan kamu, tuh kan? Maunya kamu hubungan ini dimulai lagi, ya. Awalan baru lagi, perbaiki lagi, sama-sama cari tahu face to face, getting know each other, sama-sama heart to heart conversation, mungkin berbicara dari hati ke hati. Maunya kamu seperti itu, ada transparan, ada kejelasan, jangan main hilang aja. Sekalipun kalaupun nggak bersama lagi, ya sudah, harus diselesaikan secara baik-baik. Di sini ada King of Swords. Maunya kamu itu ya dipikirkan bersama-sama. Meeting yuk, rapat yuk. Sebenarnya ini mau dibawa kemana arahnya hubungan ini? Sudahi atau lanjut? Tapi kita harus punya batasan-batasan. Jadi kamu ungkapin dong kemauan keinginan kamu seperti apa. Aku ungkapkan juga keinginan aku seperti apa. Jangan tidak terungkapkan salah satunya tiba-tiba menghilang. Keinginan kamu seperti itu. Yang milih kartu nomor 3. Oke, kita lihat lagi ada apa nih. Ya, outcome-nya, message-nya seperti apa untuk yang milih kartu nomor 3. Oke, di sini ada I like you. Yang milih kartu nomor 3 masih suka ya sama dia. Makanya tadi di sini maunya kamu dia datang memulai lagi sesuatu yang baru, meeting, ketemu, heart to heart conversation, karena memang di sini outcome-nya kamu masih menyukai dia. I like you, someone like you. Romance is blooming, fun flirting, want to date. Jadi ada gambaran bahwa kamu masih menyukai seseorang ini dan kamu berharap dia balik lagi. Kamu berharap sesuatu yang menggantung ini dijelaskan, apalagi kalau bisa berbalikan. Kamu berharap bahwa hubungan ini masih bisa diselamatkan. Seperti itu buat yang milih nomor 3. Atau kalau memang kamu merasa ini tidak tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, karena di sini I like you-nya juga ada gambaran tentang flirting. Ya, ada selipan mungkin kalian memang waktunya sudah harus bersama orang yang baru. Mungkin ada gambaran tentang orang baru yang akan hadir dalam hidup kalian dan akan memulai suatu kehidupan baru. Kalau dia nggak nongol-nongol juga. Jadi ada 2 pilihan dalam diri kamu yang pilih kartu nomor 3. Sekuat apapun kamu mempertahankan dia, tapi kalau dia tidak mempertahankan kamu, dia tidak menginginkan kamu bisa apa? Itu aja. So, hidup tetap berjalan, roda terus berputar, ya kamu harus menentukan langkah kamu seperti apa. Cari orang baru, berbahagia dengan hidup kamu sendiri. Oke, aku rasa cukup sampai di sini buat yang pilih kartu nomor 3. Buat kalian kalau yang ada yang penasaran ingin lebih lanjut, kalian bisa lakukan personal reading, bisa hubungi nomor WA aku di bawah video ini di kolom deskripsi. Aku hanya berharap readingan ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Buat yang pilih kartu nomor 3, bye.